Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Indra Mustafa MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah penilaian hasil pembelajaran, beserta teman-teman kelas PAIA yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai teknik dan pengembangan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Hayuman, lalu saya Lutfia Nurfaizah, beserta Lilis Khairatunisa, Hanif Ma'rufah, dan Lia Rusdiana Hasan. Dan untuk yang pertama mengenai pengertian tentang kompetensi keterampilan akan dijelaskan oleh Muhammad Hayuman. Baik, di sini Kunandar telah mendefinisikan ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik ini merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Nah, psikomotorik ini berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan sebagai hasil dari pencapaiannya kompetensi pengetahuan. Nah, dapat disimpulkan bahwa penilaian kompetensi keterampilan ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi keterampilan dari peserta didik yang meliputi aspek imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Selanjutnya, ruang lingkup instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Dalam ruang lingkup penilaian keterampilan, ada 5 jenjang berpikir. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi merupakan kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis apa yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. Yang kedua ada manipulasi. Manipulasi merupakan kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat, tetapi berdasarkan dengan pedoman atau petunjuk saja. Yang ketiga ada presisi. Presisi merupakan kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Yang keempat ada artikulasi. Artikulasi merupakan kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. Dan yang terakhir atau yang kelima ada naturalisasi, yakni kemampuan melakukan kegiatan secara refleks, kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga efektivitas kerja yang tinggi. Kelebihan dan kelemahan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Kelebihan dari penilaian kompetensi keterampilan adalah yang pertama, dapat memberikan informasi tentang keterampilan peserta didik secara langsung yang bisa diamati oleh guru. Yang kedua, memotivasi peserta didik untuk menunjukkan kompetensinya secara maksimal sebagai pembuktian secara aplikatif terhadap apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. Kelemahan dari penilaian kompetensi keterampilan yaitu yang pertama, sulit dilakukan pada jumlah peserta didik yang terlalu banyak. Yang kedua, membutuhkan kecermatan dalam melakukan pengamatan terhadap unjuk kerja peserta didik dalam kompetensi keterampilan. Yang terakhir, menuntut profesionalisme guru karena mengamati unjuk kerja peserta didik dalam kompetensi keterampilan yang bervariasi. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang teknik dan pengembangan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Guru menilai kompetensi keterampilan melalui 3 hal. Yang pertama yaitu tes praktek, yang kedua proyek, dan yang terakhir yaitu penilaian portofolio. Tes praktek yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu menggunakan tes praktek dengan menggunakan instrumen lembar pengamatan. Dan yang kedua yaitu proyek dengan menggunakan instrumen lembar penilaian dokumen laporan proyek. Dan yang terakhir penilaian portofolio yaitu dengan menggunakan instrumen lembar penilaian dokumen kumpulan portofolio dan penilaian dengan menggunakan instrumen lembar. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan beberapa kesimpulan dari penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Di antaranya yang pertama, kemampuan psikomotorik atau keterampilan adalah kemampuan untuk bertindak serta menerapkan materi yang telah didapatkan di dalam kelas. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri terbagi menjadi 5, yakni imitasi, melakukan sesuatu sesuai dengan contoh, lalu manipulasi, melakukan sesuatu tanpa adanya materi terlebih dahulu,
hanya berpedoman kepada petunjuk yang diberikan oleh guru. Lalu ada presisi yang harus dilakukan secara akurat dan tepat, lalu ada artikulasi yang dilakukan secara menyeluruh dan tepat, serta naturalisasi yang bersifat refleks dan berhubungan dengan fisik. Lalu untuk kelebihannya sendiri, keterampilan ini dapat diamati langsung oleh guru, serta dapat memotivasi siswa untuk berani melakukan apa yang mereka mampu dalam menerapkan materi yang telah didapatkan. Adapun kekurangannya yakni cukup sulit jika dilakukan di suatu kelas dengan jumlah siswa yang terlalu banyak. Lalu juga membutuhkan kecermatan yang tinggi serta profesionalitas dan sifat keterbukaan oleh guru dalam memandang kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Untuk teknik pengembangan sendiri ada beberapa macam, di antaranya yakni melalui praktik atau mendemonstrasikan apa yang mereka bisa, lalu melakukan tugas proyek, serta dilaporkan melalui portofolio. Demikianlah tadi penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, dan kami juga memohon arahan, masukan, serta kritik dan saran dari Bapak Indra maupun teman-teman dalam penyampaian kami. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.